Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore, halo semua, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang teori hermeneutika dalam kritik sastra. Yang pertama, apa sih itu hermeneutika? Hermeneutika adalah cabang filsafat yang berfokus pada teori dan metodologi interpretasi, terutama dalam konteks teks-teks sastra, agama, hukum, dan sejarah. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani hermeneus yang berarti menafsirkan atau menerjemahkan. Tujuan utamanya adalah memahami makna yang terkandung dalam teks dengan mempertimbangkan konteks histori, budaya, dan bahasa di mana teks tersebut ditulis. Hermeneutika tidak hanya terbatas pada interpretasi teks, tapi juga mencakup pada pemahaman pemahaman dan komunikasi antara manusia secara umum. Jadi kita akan masuk ke tokoh-tokoh penting hermeneutika. Ada beberapa tokoh penting dalam perkembangan teori hermeneutika, antara lain adalah Friedrich Schleiermacher, Wilhelm Dynasty, Martin Heidegger, Hans Georg Gadamer, Paul Ricoeur. Selanjutnya kita akan masuk adalah ke prinsip-prinsip hermeneutika dalam kritik sastra. Dalam kritik sastra ada dua prinsip utama hermeneutika yang digunakan. Yang pertama ini adalah kontekstualisme. Ini adalah upaya untuk memahami teks sastra dengan memperhatikan konteks sejarah, budaya, dan sosial yang mencakupi prinsip ini untuk membantu kita memahami bagaimana karya sastra mencerminkan atau menanggapi kondisi sosial dan politik pada masa pembuatannya. Yang kedua adalah intelektualitas. Ini adalah konsep yang mana bahwa sebuah teks tidak terdiri dari sendiri, melainkan terkait dengan teks-teks lainnya. Dalam kritik sastra, intelektualitas memungkinkan kita untuk melihat hubungan antara karya sastra dengan teks-teks lainnya, seperti karya sebelumnya, mitos, ataupun referensi budaya lain. Selanjutnya kita akan masuk adalah kehubungan hermeneutika dengan kritik sastra. Hermeneutika memainkan peran penting dalam kritik sastra karena membantu menggali makna yang tersirat maupun tersurat dalam teks. Teori ini mengajarkan bahwa teks sastra tidak hanya memiliki satu makna yang tetap, melainkan dapat diinterpretasikan dengan berbagai cara, tergantung pada konteks pembaca dan zamannya. Dengan memahami konteks histori dan budaya, kritikus sastra menafsirkan teks secara lebih mendalam. Ini juga membuka kemungkinan interpretasi yang beragam dan dinamis. Selanjutnya kita akan masuk ke prospek pengembangan hermeneutika di masa depan. Ke depan hermeneutika mungkin akan semakin terintegrasi dengan teknologi digital dengan memunculkan big data dan analisis digital. Hermeneutika biasanya dibekali dengan analisis kuantitatif, misalnya menggunakan perangkat lunak untuk menganalisis pola intertekstualitas dalam sejumlah teks besar, atau memetakan perubahan makna teks seiringnya berjalannya waktu. Hermeneutika juga akan berkembang dalam konteks kritik sastra, poontelonoia, dan feminisme yang berfokus pada isu-isu kekuasaan, identitas, dan representasi. Nah, di sini kesimpulannya yaitu teman-teman, hermeneutika itu memberikan landasan intelektual yang penting dalam memahami dan menafsirkan teks sastra. Dengan pendekatan ini kita dapat menggali makna yang lebih dalam dari suatu karya sastra, memperhatikan konteks histori, budaya, dan perspektif pembaca. Hermeneutika juga mendorong kesadaran bahwa
interpretasi teks bersifat dinamis dan dapat dipengaruhi oleh faktor. Nah, itu tadi itu penjelasan singkat mengenai teori hermeneutika dalam kritik sastra ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.